Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Lampung Terkini. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Desa Jaya Sakti Mesuji, Lampung yang kembali terendam banjir. Bencana alam banjir kembali menenggelamkan Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung pada Rabu 24 Januari 2024. Jadi, warga sekitar mengatakan bencana alam banjir itu terjadi tepat di perbatasan Desa Jaya Sakti dengan Desa Harapan Jaya. Dikatakan oleh Dedi, bencana ini mulai menenggelamkan wilayah itu sejak pukul 3 dini hari. Dan hingga saat ini, banjir masih menggenangi wilayah tersebut. Dijelaskan oleh Dedi, banjir terjadi karena pada malam kemarin Kecamatan Simpang Pematang diguyur hujan deras. Bahkan ia menjelaskan hujan deras itu terjadi hingga tengah malam tiba. Diberitakan sebelumnya Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji mengalami kebanjiran pada Rabu 17 Januari 2024 lalu. Menurut warga sekitar, Dedi, Lokasi banjir yang ditemukan ini berasal tempat di perbatasan Desa Jaya Sakti dengan Desa Harapan Jaya. Jadi menyebut banjir besar itu terjadi sejak pukul 3 sampai dengan 5 dini hari. Akibat banjir tersebut, sejumlah kebun masyarakat dan juga rumah warga terendam banjir. Dari pengakuan warga, banjir tersebut cukup deras dan tinggi debit airnya. Namanya siapa, Mbah? Mbah Tumirah, Mbah Yaman. Mbah Yaman ya? Yang terkenal Mbah Lanangnya. Oh, Mbah Yaman. Nah, ini kejadian banjir kapan ya, Mbah? Kapan ya, lupa. Kemarin ya? Minggu kemarin Rabu katanya. Banjir. Hari ini banjir juga ya? Jam berapa? Yang kemarin jam 4:30 subuh, makanya sampai sekarang siang kayak gini. Kalau hari ini jam 2. Jam 2, aku bangun 1:30 itu pipis. Kalau pipis minum dulu, duduk. Aku ngintip-ngintip di situ belum ada air, masih di sana. Iya, masih di sana. Terus banjir. Kok nggak lama kemudian airnya habis, mau rebus ke dapur. Dulu kok udah banjir. Udah keluar dari dari papan belakang, rumahnya kan papan. Jadi banjir ya. Udah, ayo sebelah bengok-bengok, Mbak bangun, aku udah keluar kok, di luar mau masa airnya habis gitu. Mbak minumnya kan banyu panas. Iya. Harusnya. Terus ini surutnya jam berapa, Mbak? Jam 10 tadi. Jam 10 tadi ya. Sama berangkat kumpulan ke BLK. Mbak nggak berangkat, aku kakinya gatel nih, takut kena air, butuh air. Gitu ya. Nah, kalau banjir ini karena apa sih, Mbah, selain hujan deras ini ya, apa kali ya? Tanggulnya jebol. Kan kali itu dulu cuman sempit gitu loh. Wah, dilebar. Tanggulnya kurang kuat ya, jebol. Namanya kayu ditumpuk-tumpuk, diurutin. Izin, Mbah, namanya siapa, Mbah? Mbah Tumirah. Ribuan nahdlin hadiri pelantikan PWNU Lampung. Dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU Lampung resmi dilantik pada Rabu 24 Januari 2024. Pelantikan ini digelar di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung dan dari pantauan Tribun Lampung di lokasi. Acara ini dihadiri oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yakni PPNU, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan juga Wakil Ketua Umum PPNU Amin Said Husni dan juga Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dalam prosesnya pelantikan, PWNU Lampung akan merangkai dengan peluncuran gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama. Dalam sambutannya, Ketua PWNU Lampung Panji Raharjo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan membantu mensukseskan kegiatan pelantikan. Dalam kesempatan itu juga ia menyampaikan permohonan maaf kepada jamaah yang hadir. Bagaimana membangun keluarga, membangun masyarakat itu dari kecil-kecil dari masyarakat itu keluarga. Kalau keluarganya baik, maka masyarakatnya baik. Kalau masyarakatnya baik, maka negaranya baik. Banyak program di KKNU, mulai dari pemberdayaan ekonomi, terus hubungan
mekanika, kesehatan reproduksi, kemudian ada moderasi beragama, juga bahkan ada cinta alam, ada 6 area ya, program itu yang sekarang kita sedang launching, dan ini seluruh kabupaten kota, seluruh kecamatan, pengurus NU, Satgas itu hadir semua di sini. Dan sekarang sedang berlangsung itu pengarahan dari Satgas Nasional. Itu yang sedang aktual. Kemudian kalau di NU itu yang menjadi programnya adalah kemandirian Nahdlatul Ulama, kemandirian di bidang pendidikan, kemandirian di bidang ekonomi, dan kemandirian di bidang kesehatan. Itu yang juga menjadi program. Dan sekarang di hari ulang tahun yang ke-101 Nahdlatul Ulama itu mengambil tagline mengawal kinerja, mengawal kemenangan Indonesia. Itu juga sedang kita lakukan. NU berbenah mulai dari struktur, dari pusat sampai bawah, semua badan otonom bersatu bahu membahu untuk membangun masyarakat. Mudah-mudahan dengan begitu cita-cita Indonesia Emas 2045 itu segera terwujud. Amin ya robbal alamin. Cukup. Itu sekarang non aktif. Jadi kalau pengurus yang sekarang sudah kalah atau jadi PKN, TKD semuanya non aktif. Kita dipastikan netral ya. Di Lampung ada puluhan. Nah, cukup. Sikap kita di tahun politik seperti apa? Ya harus kita mengedepankan kehidupan politik yang santun, kemudian menjaga keharmonisan, dan tentu saja bagaimana kita mendorong suasana kondusif. Jangan menyebar fitnah, hoax dan sebagainya. Sampaikan yang positif-positif. Ya. Sekarang dari hari ini meluncing gerakan keluarga masalah Nahdlatul Ulama. Bagaimana membangun keluarga, membangun masyarakat itu dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Kalau keluarganya baik, maka masyarakatnya baik. Kalau masyarakatnya baik, maka negaranya baik. Banyak program di GKMNU, mulai dari pemberdayaan. Kasus penipuan tanah Kadis Perki Metro telah dilimpahkan ke Kejari. Perkara Kepala Dinas Perumahan dan juga kawasan permukiman Metro Lampung berinisial F yang terlibat kasus penipuan jual beli tanah telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Kasih Intel Kejari Metro Depi Rastayuda mengatakan pihaknya menerima penyerahan pada Rabu 24 Januari 2024. Ia menjelaskan penyerahan tersangka berikut dengan barang bukti terkait perkara penipuan yang melibatkan oknum pejabat di lingkup pemerintah kota Metro. Ia menjelaskan proses kasus tindak pidana yang melibatkan oknum Kadis F itu cukup panjang. Kini oknum tersangka F telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Metro. Sebelumnya Wali Kota Metro Wahdi angkat bicara mengenai oknum Kepala Dinas Perumahan dan juga kawasan permukiman di Sprengki Metro yang berinisial F yang juga terjerat kasus pidana penipuan dan penggelapan jual beli tanah. Ia mengatakan kasus yang menjerat oknum Kadis Perki berinisial F merupakan kasus pidana umum. Ia berharap kasus yang menjerat oknum Kadis tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kandang ayam di Sukoharjo Prinseu kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 265 juta rupiah. Kandang ayam di Pekon Pugung Rejo Utara, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Prinseu, Lampung kebakaran pada Rabu 24 Januari 2024. Pelaksanaan harian Kapolsek Sukoharjo Ibtu Eka Sujarwo menjelaskan peristiwa terbakarnya kandang tersebut terjadi pada pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dikatakan kandang ayam yang terbakar tersebut merupakan milik Sudarman, warga Pekon Jati Agung, Kecamatan Ambarawa, Prinseu. Eko menjelaskan pada musibah kebakaran tersebut kandang dalam keadaan kosong atau belum terisi dengan bibit ayam. Saat itu kebakaran tersebut pertama kali diketahui warga di sekitar lingkungan kandang. Api pertama kali muncul di bagian tengah bangunan kandang, lalu dengan cepat menyebar ke seluruh bangunan. Tak hanya itu, api menjadi cepat membesar lantaran banyaknya sekam padi di dalam kandang. Lebih lanjut, api berhasil dipadamkan lebih kurang 1 jam kemudian.
Pemadaman berhasil dilakukan setelah dibantu datangnya satu unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, bangunan kandang berluas 31,8 meter senilai 200 juta ludes terbakar. Selain itu, kandang ayam, kebakaran itu juga turut menghanguskan 40 sak pakan ayam senilai 20 juta rupiah. Kerugian ditotalkan mencapai 265 juta rupiah. Izin pimpinan, kebakaran kandang ayam, lokasi Pamorja Utara. Kesal tak diperbaiki, warga pendarahan tanam pohon pisang di tengah jalan. Akibat jalan rusak yang tidak kunjung dibenahi, warga di Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Tubaba, Lampung ini menggelar aksi protes dengan cara menanam pohon pisang di tengah jalan. Aksi protes diposting oleh akun Facebook yaitu Bundanya Dian pada Selasa 23 Januari 2024. Dalam postingan itu terekam warga sedang menggelar aksi protes dengan cara menanam pohon pisang di tengah jalan rusak. Kumpulan masyarakat yang didominasi dari kalangan pria itu membawa pacul untuk menggali jalan dan juga menanam pohon pisang. Akibat dari aksi protes ini menjadi perhatian pengguna jalan karena banyak dari mereka yang berhenti untuk sekedar melihat dan merekamnya. Akibat itu pun membuat masyarakat yang menggelar aksi protes tertawa terbahak-bahak. Terpisah dari Sobri yang merupakan warga Tiuh Penerangan Kabupaten Tubaba pun membenarkan atas adanya aksi ini. Menurutnya di lokasi aksi protes itu dilakukan di jalan dekat Simpang 3 Tiuh Penerangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tubaba. Ia pun turut menyayangkan pemerintah setempat yang tidak kunjung memperbaiki kerusakan jalan. Padahal dari sepengetahuannya jalan tersebut sudah lama mengalami kerusakan. Utang pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai 250 miliar. Badan Keuangan dan juga Aset Daerah mengaku hutang pemerintah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2022 hingga 2023 mencapai 250 miliar. Kepala BKAD Pemkot Bandar Lampung Muhammad Nur Ramdan mengatakan, utang 250 miliar paling banyak berada pada Dinas PUPR. Akan tetapi Ramdan juga menyebut terdapat sejumlah utang di OPD lain. Ramdan menjelaskan, berkas utang Pemkot Bandar Lampung saat ini masih berada di Inspektorat. Ia juga menjelaskan masih banyaknya hutang Pemkot Bandar Lampung lantaran dana tersebut yang dimiliki Pemkot tidak cukup. Karena itu tahun ini pihaknya akan berupaya melunasi hutang tersebut. Mudah-mudahan besok sudah selesai semua reviewnya. Kalau sudah selesai semua berarti bisa diproses. Dirapatin dulu lagi sama TAPD hasil review itu, udah gitu baru kita terbitkan SK Wali Kotanya. Kalau SK Wali Kotanya sudah masuk, baru kita masukin ke APBD pergeseran sesuai dengan itunya masing-masing. Kalau dari kita usulannya kemarin itu 250 miliar. Nah, nggak tahu hasil dari review Inspektorat, bisa jadi berkurang, bisa jadi ya, karena menurut Inspektorat mungkin yang ini nggak bisa diakui utang, yang ini nggak bisa diakui utang gitu. Kalau
Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.